Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Suciati dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Di sini saya akan menyampaikan dua materi sistem komplement dan proses toleransi imunogenik. Baiklah, langsung saja materi yang pertama yaitu sistem komplement. Sistem komplement merupakan satu kumpulan berbagai jenis protein konsentrasi rendah dalam serum yang secara kolektif merupakan salah satu mekanisme efektor respons imun non-spesifik. Tiga mekanisme sistem komplement berada dalam plasma sebagai proenzim yang inaktif yaitu C1, C4, dan C3. Setiap saat dapat dibuat aktif melalui suatu reaksi permulaan sebagai pencetus rangkaian reaksi. Ada tiga tahap reaksi sistem komplement C3 memegang peran utama ini dalam jalur klasik ya. Yang pertama, satu fase pengenalan. Pada fase ini terjadi interaksi antara komponen C1 dengan reseptor pada Fc antibody. Antibody yang bebas atau tidak berikatan dengan antigen sesuai reseptor pada Fc tidak dapat mengikat komplement. Segera setelah berikatan dengan antigen yang sesuai, maka reseptor pada Fc antibody menjadi aktif dan dapat mengikat C1 yang terdiri dari tiga subfraksi, C1Q, C1R, dan C1S. Ketiga subfraksi ini dipersatukan dan distabilisis menjadi satu kesatuan oleh ion kalsium. Cara kerja komponen C1 itu adalah seperti subfraksi C1Q merupakan protein yang akan mengenali dan berikatan pada reseptor dari Fc ditunjukkan terhadap C1Q. Apabila antibodi telah berikatan dengan antigen yang sesuai membentuk antigen antibodi kompleks. Ikatan C1Q dengan reseptor pada Fc menyebabkan C1R bekerja aktif sebagai enzim. Enzim ini menyebabkan C1S aktif. Fase yang kedua itu fase pengaktifan atau aktivasi. C1S bereaksi dengan C4 dan C2 membentuk C142. Kompleks C142 ini bersifat aktif sebagai enzim disebut C3 konvertase yang memecah C3 menjadi dua subunit yaitu subunit kecil C3A yang dilepas ke dalam cairan tubuh dan subunit besar C3B yang bekerja sebagai enzim terhadap C5 plus C6 plus C7 menghasilkan kompleks trimolekul menjadi C567 aktif. Yang ketiga fase efektor. C567 yang bekerja sebagai enzim mengaktifkan faktor titik dari C8 dan C9 sehingga membentuk C89 yang secara aktif melisiskan membran sel. C3B juga berfungsi sebagai opsonin pada ikatan antigen antibodi yang sesuai sehingga memungkinkan makrofag atau sel NK untuk mengikat opsonin tersebut sehingga antigen akan dihancurkan atau difagositosis. Hal ini disebabkan karena makrofag atau sel NK mempunyai reseptor terhadap C3B. Ada jalur yang tadi itu adalah jalur klasik, yang selanjutnya adalah jalur alternatif yaitu jalur pintas. Pada jalur alternatif tidak membutuhkan kompleks antigen antibodi ataupun fragmen Fc dari antibodi sehingga tidak membutuhkan adanya reaksi komponen C1 plus C4 plus C2 untuk menghasilkan C3 konvertase. Rangkaian reaksi jalur alternatif dimulai jika terjadi agregasi dari imunoglobulin atau fragmen FAB2 ataupun berbagai jenis polisakarida berasal dari kuman yang akan mengubah C3 proaktivator menjadi C3 aktivator atau C3 konvertase. C3 konvertase akan memecah C3 menjadi C3A dan C3B yang selanjutnya sama seperti pada jalur klasik. Kesimpulannya, sistem komplement merupakan suatu kumpulan berbagai jenis protein konsentrasi rendah dalam serum yang secara kolektif merupakan salah satu mekanisme efektor respons imun non-spesifik. Komplement dapat diaktifkan melalui jalur klasik, alternatif, dan lektin. Baiklah, langsung saja ke topik yang kedua yaitu proses toleransi imunogenik. Dasar respon imun adalah respon imun non-spesifik dan spesifik. Pada respon imun spesifik melibatkan sel limfosit B dan T. Sel limfosit B dan T yang mature atau dewasa dapat membedakan antigen self dan non-self. Organ yang berperan dalam pematangan limfosit adalah organ limfoid primer, ada sumsum tulang dan timus, dan di organ limfoid sekunder atau perifer ada limpa, kelenjar, limfe, dan mukosa associated lymphoid tissue atau MALT.
Perkembangan limfosit T ada bone marrow, merupakan tempat pembentukan seluruh sel darah atau stem cell. Limfosit T dibentuk di sumsum tulang dan dimatangkan di timus. Sel limfosit T yang belum dewasa disebut timosit. Setelah dimatangkan di timus, maka sel tersebut akan masuk ke dalam perifer. Di timus terjadi proses toleransi atau central tolerance. Di sini terjadi seleksi baik positif maupun negatif dengan sel MHC, asosiatif peptida antigen, atau MHC sendiri yang berikatan dengan antigen peptida sendiri. Ada seleksi positif, yaitu lack of positive selection pada thymic epithelial cell. Jika terjadi kegagalan pengenalan terhadap MHC dari kompleks MHC peptida, terjadi kematian sel apoptosis. Yang kedua ada positive selection pada thymic epithelial cell. Jika terjadi pengenalan dengan afiditas lemah terhadap MHC dari kompleks MHC peptida, terhindar dari kematian sel. Konversi ke single positif dan tetap hidup. Dilanjutkan ke seleksi negatif. Seleksi negatif itu negative selection. Pada thymic antigen presenting cell terjadi pengenalan dengan afiditas kuat terhadap peptida dari kompleks MHC peptida, terjadi kematian sel apoptosis. Setelah melewati seleksi positif dan negatif, dihasilkan limfosit T yang matang atau terseleksi, di mana TCR-nya mengenal MHC sendiri dalam mengenal antigen asing, dengan kata lain, mengenal antigen asing yang disajikan oleh MHC sendiri. Di perifer toleransi terjadi karena adanya energi stimulasi berulang dari antigen dan supresi. Pengenalan antigen selain ikatan TCR dengan peptida yang disajikan dengan MHC sebagai sinyal pertama. Perlu bantuan sinyal kedua dari ikatan CD28 dengan B7 dari antigen presenting cell atau sebagai co-stimulator yang dapat menimbulkan rangsangan atau aktivasi sel T sebagai efektor. Jika B7 dari APC tidak ada atau B7 berikatan dengan CTLA-4 dari limfosit, akan timbul 4 energi, yaitu sel hidup tetapi tidak mampu memberikan respon imun atau tidak dapat distimulasi. Perkembangan limfosit B, yaitu bone marrow, merupakan tempat pembentukan seluruh sel darah atau stem cell. Limfosit B dibentuk dan dimatangkan di sumsum tulang. Di perifer terdapat sel limfosit B mature. Di sumsum tulang terjadi sentral toleran pada sel B. Immature limfosit B mengenali multivalen antigen sendiri seperti membran protein, terjadi apoptosis. Immature limfosit B mengenali secara spesifik antigen tersendiri, valensi lemah, akan hidup tetapi mampu berespon terhadap antigen. Sel limfosit B dan T yang matur atau dewasa dapat membedakan antigen self dan non-self. Perkembangan limfosit T dan di timus terjadi proses toleransi atau central tolerance. Di sini terjadi seleksi baik positif maupun negatif dengan self MHC associated peptida antigen atau MHC sendiri yang berikatan dengan antigen peptida sendiri. Seleksi positifnya, jika terjadi pengenalan dengan afiditas lemah terhadap MHC dari kompleks MHC peptida, terhindar dari kematian sel, konversi ke single positif dan tetap hidup. Dilanjutkan ke seleksi negatif. Seleksi negatifnya, terjadi pengenalan dengan afiditas kuat terhadap peptida dari kompleks MHC peptida, terjadi kematian sel apoptosis. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi sistem komplement dan proses toleransi imunogenik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.